Baik, selamat malam Mbak-mbak sekalian. Kita melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini tentang sejarah pada bab 3. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya melalui record video untuk melakukan proses belajar mengajar, tapi saya harapkan ini jalan yang tidak saya katakan ini terbaik, namun paling tidak saya bisa mengentaskan kewajiban saya. Baik, Mbak-mbak sekalian, kita akan membahas tentang bab 3 prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zaman-zaman sejarah ya, di angkatan 4. Langsung saja, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya akan jelaskan bahwa kita ada latihan sejarah 3. Yang pertama, tuliskan sumber, pengertian sumber, bukti dan fakta sejarah. Lalu tuliskan dan jelaskan secara singkat sejarah ekonomi, geografi, sosial, ketatanegaraan, dan politik. Jadi jangan lupa untuk ditulis nama lengkap pada lembar jawaban dan dinding FB, angkatannya, angkatan berapa, serta anisnya. Lagi saya tekankan untuk tidak lupa menulis nama lengkap, angkatan serta anisnya, baik di lembar jawaban maupun di dinding Facebook. Lalu pengerjaannya sampai tanggal 26 Januari sama dengan PPKN dikirim melalui grup sejarah angkatan 6, angkatan 4, maaf. Baik. Baik, langsung saja. Ini merupakan peta konsep kita. Pertama tentang prinsip-prinsip dasar sejarah dibagi jadi 3. Yang pertama langkah-langkah dalam penelitian sejarah, pengertian sumber, fakta, bukti sejarah, prinsip-prinsip dasar negara dalam penelitian secara lisan. Lalu dalam langkah-langkah penelitian sejarah dibagi lagi nih. Ada heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Dan juga ada jenis-jenis sejarah dibagi menjadi 4 bagian: sejarah geografi, ekonomi, sejarah sosial, sejarah ketatanegaraan, dan sejarah politik. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah: heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Heuristik berasal dari kata Yunani atau heuriskein, artinya menemukan. Heuristik maksudnya adalah tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik judul penelitian. Tahap-tahapnya bisa dilihat pada diagram berikut ya. Tahap heuristik yang perlu mengumpulkan sumber. Pertama, sumber tertulis, baik itu dia primer atau sekunder, baik dari si penulis langsung atau yang ditulis. Baru sumber lisan. Lalu semua itu harus diverifikasi atau dikritik atau ditinjau atau diteliti kembali, baik dalam faktor eksternal maupun internal. Dalam eksternal pun harus ada autentitas, orisinalitas, dan integritas dari isi dari sumber data itu, maupun internal, sumber resmi, formal, sumber tidak resmi, informal, dan kredibilitas dari data tersebut. Tahap heuristik yang perlu diverifikasi. Lalu harus diinterpretasikan atau ditafsir terhadap suatu peristiwa secara objektif, deskriptif, dan selektif. Ya, jadi bersifat deskrip, harus dideskripsikan, harus bersifat objektif, tidak subjektif, dan bersifat selektif atau dipilah-pilah. Lalu historiografi baru bisa dituliskan penulisan sejarahnya. Baik. Verifikasi adalah penilaian sumber-sumber sejarah. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan terhadap
kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah, penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, menyangkut aspek eksternal dan internal. Aspek eksternal mempersoalkan sumber itu asli atau palsu, sehingga sejarah mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut, misalnya waktu pembuatan dokumen, bahan atau materi dokumen. Lalu aspek intern mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan. Interpretasi menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Interpretasi dalam sejarah adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa fakta sejarah yang merangkai dalam kesatuan yang masuk akal. Bagi kalangan akademis, agar dapat menginterpretasi fakta dengan kejelasan yang objektif, harus dihindari penafsiran yang semena-mena, karena biasanya cenderung bersifat subjektif. Selain itu, interpretasi harus bersikap deskriptif, sehingga para akademisi atau peneliti juga dituntut untuk mencari landasan interpretasi yang mereka gunakan. Historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Menulis kisah sejarah bukanlah sekedar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Untuk itu, menulis sejarah memerlukan kecakapan dan kemahiran. Ada 3 bentuk penulisan sejarah berdasarkan ruang dan waktu. Penulisan tradisional, kebanyakan karya kuat ini dalam genealogi, tetapi tidak kuat dalam hal kronologi dan detail biografi. Genealogi tempat, kronologi alur cerita, dan biografi. Tekanan penggunaan sejarah sebagai bahan pengajaran agama, adanya kingship atau mengenai konsep raja, mempertimbangkan atau pertimbangan kosmologis, antropologis yang ditambahkan daripada keterangan. Penulisan sejarah kolonial ini dimiliki ciri Netherlands sentris, Eropa sentris, tekanannya pada aspek politik, ekonomi, serta bersifat institusional. Penelitian sejarah nasional, penulisan menggunakan metode ilmiah secara terampil dan bertujuan untuk kepentingan nasionalisme. Sumber sejarah. Sumber sejarah adalah semua yang menjadi pokok sejarah. Menurut Muhammad Ali, yang dimaksud sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang. Sementara Muhammad Yamin mengatakan bahwa sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan yang membuktikan sejarah. Ada 3 macam sumber sejarah. Pertama, tertulis, yang artinya sumber sejarah diperoleh melalui peninggalan tertulis, catatan sejarah yang terjadi di masa lampau, misalnya prasasti, dokumen, itu merupakan sumber-sumber tertulis dalam sejarah. Selanjutnya, sumber lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau.
Misalnya seorang anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atau LFRI yang pernah ikut serangan umum menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang lain, apa yang dialami dan serta dilakukan merupakan penuturan lisan atau sumber lisan yang dapat dipakai dalam penelitian sejarah. Lalu sumber benda, yang artinya sumber sejarah diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan, misalnya alat-alat atau benda budaya seperti kapak, gerabah, perhiasan, manik-manik, candi, dan patung. Sumber-sumber sejarah tersebut belum tentu seluruhnya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Lalu kedua ada bukti dan fakta sejarah. Sejarah suatu masyarakat dan bangsa di masa lampau dapat diketahui melalui penemuan bukti atau fakta atau kata yang berasal dari bahasa Latin. Factus atau visceral yang artinya selesai atau mengerjakan. Fakta menunjukkan terjadinya suatu peristiwa di masa lampau. Bukti dan fakta sejarah dapat diketahui melalui sumber primer dan sumber sekunder. Pertama, artefak, yang artinya semua benda secara keseluruhan atau sebagian hasil gerakan tangan manusia. Contohnya candi, patung, dan perkakas. Lalu fakta sosial. Fakta sejarah yang berdimensi sosial, yakni kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial, suasana zaman, dan sistem kemasyarakatan, misalnya interaksi, hubungan antar manusia, pakaian adat, pakaian kebesaran raja. Lalu selanjutnya fakta mental, kondisi yang dapat menggambarkan suasana, pikiran, perasaan, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Jadi fakta mental bertalian dengan perilaku ataupun tindakan moral manusia yang tidak mampu menentukan baik buruknya kehidupan manusia, masyarakat, dan fakta negara. Fakta mental merupakan fakta yang sifatnya abstrak atau kondisi yang menggambarkan alam pikiran, kepercayaan, atau sikap. Misalnya kepercayaan, keyakinan, dan kepercayaan benda yang melambangkan nenek moyang dan benda upacara. Contohnya negara, perunggu, atau neraca. Di Bejeng, Bali, yang untuk dipuja. Menurut Louis Gattaca, dalam bukunya yang berjudul Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Noto Susanto pada tahun 1975, ia membagi sejarah dalam 3 jenis untuk menentukannya. Pertama, menentukan kelangsungan hidup. Rekaman sejarah hanya kebetulan ditemukan. Kedua, untuk penulisan sejarah di masa mendatang dengan teknik sampling akan diperoleh oleh tokoh sejarah yang konkret. Penulisan sejarah yang menggunakan contoh par excellence, yaitu seorang individu terkemuka dalam bangsanya yang memiliki watak mampu memperbaiki perilaku bangsanya secara optimal menyeluruh.
Ada juga yang membagi sejarah berdasarkan pada fokus masalah sebagai berikut contohnya. Pertama, sejarah geografi. Ini dikaitkan dengan masalah sejarah yang memiliki keterlibatan dengan geografi untuk menjawab pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peristiwa sejarah dalam sejarah geografi ini dikaitkan dengan tempat dan lokasi kejadiannya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tentang ilmu geografi sangat diperlukan. Muncul pertanyaan, mengapa di tempat tersebut? Apa yang menyebabkannya bisa di situ? Lalu sejarah ekonomi, ilmu pengetahuan yang membahas adanya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan disebut ilmu ekonomi. Manusia tidak ada yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem ekonomi sejak masa bercocok tanam dengan sistem barter atau barang tukar dengan barang, sebab belum mengenal sistem ekonomi. Wow. Lalu sejarah sosial terus mengalami perkembangan selaras dengan berkembangnya masyarakatnya dari yang paling sederhana ke tingkat yang lebih maju. Munculnya modernisasi masyarakat pun akan terus membangun kemajuan sosial seperti dalam taraf hidup yang sederhana di masyarakat. Pada masa-masa bercocok tanam, maka upaya sosial muncul dengan masyarakat gotong royong yang dirasakan sebagai hal yang wajib dalam kehidupan bermasyarakat luas, bahkan kepada seluruh aturan masyarakat yang perlu mereka taati bersama untuk dijaga kelestariannya. Keempat, sejarah ketatanegaraan dan bentuk sistem politik. Pembicaraan tentang sejarah ketatanegaraan atau sejarah politik sebenarnya berasal dari zaman praaksara. Hanya saja bagaimana perkembangan atau wujud dari hal tersebut, banyak ahli yang menafsirkan berbagai macam. Misalnya primus inter pares. Ada juga yang membagi jenis sejarah secara geografis sebagai berikut. Sejarah dunia. Sejarah dunia menceritakan peristiwa penting sejumlah negara, menyangkut hubungan antara negara, serta peristiwa dan fakta sejarah dari banyak negara di belahan dunia ini. Contoh penulisan sejarah dunia adalah buku Subantarjo yang berjudul Sari Sejarah Asia Australia. Buku ini menceritakan mengenai negara Jepang, Tiongkok, India, Ceylon, Sri Lanka, Burma atau Myanmar, Malaya, Thailand, Indochina, Iran, Afghanistan, Arab, Syria, Lebanon, Irak, Jordania, Palestina, Mesir, Turki, dan Australia. Lalu sejarah nasional menceritakan sejarah bangsa Indonesia mulai sejak pertumbuhan sampai sekarang. Sejarah zaman purbakala membuat bagaimana keadaan dan kemampuan masyarakat nenek moyang kita, kepercayaannya, serta hasil-hasil budayanya. Sejarah lokal mengandung pengertian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan hanya terjadi di suatu daerah atau tempat tertentu yang tidak menyebar ke daerah lain di Indonesia. Jadi hanya di lokal itu saja.
mungkin di provinsi tersebut atau daerah tersebut. Penelitian sejarah lisan membutuhkan suatu metode pengumpulan data atau bahan penulisan sejarah yang dilakukan oleh peneliti sejarah melalui wawancara secara lisan terhadap pelaku atau saksi peristiwa. Metode ini sudah dipergunakan sejak masa lalu yang semula dipergunakan di Amerika Serikat. Berikut teknik-teknik pengumpulan data sumber lisan. Sumber lisan berita dari pelaku sejarah. Metode wawancara kepada pelaku merupakan metode yang paling tepat memang karena untuk mengungkapkan dan membabarkan suatu peristiwa. Wawancara langsung dapat dilakukan dengan metode berikut. Pertama, wawancara dilakukan dengan pertanyaan acak dan jawaban yang tidak ditentukan atau pertanyaan terbuka. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban yang telah ditentukan atau pertanyaan tertutup. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih dahulu, baru kemudian responden memiliki jawaban satu persatu. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan suatu pertanyaan, kemudian responden langsung menjawabnya setelah selesai pewawancara mengajukan pertanyaan selanjutnya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan tape recorder yang dapat menyimpan kesaksian pelaku atau saksi lisan tersebut. Lalu sumber berita dari saksi sejarah. Jika kita sebelumnya sudah tahu dari pelaku sejarah. Jadi dari saksi sejarah ini orang yang pernah melihat atau menyaksikan suatu peristiwa tapi bukan sebagai pelaku atau bisa juga disebut sebagai hanya saksi. Berita juga sering disampaikan oleh para saksi peristiwa dapat berupa berita kebenaran, berita sepihak atau sekedar berita dari suatu peristiwa. Yang terakhir, sumber berita dari tempat kejadian peristiwa sejarah. Masalah sering mempunyai kaitan dengan sebuah peristiwa. Ya, misalnya saja seperti peristiwa Rengglas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, dan tempat proklamasi. Tempat tersebut menjadi saksi sejarah yang mampu menjadi sumber lisan. Itulah termasuk sumber berita dari tempat kejadian peristiwa sejarah. Jadi inilah termasuk dari penelitian atau bentuk-bentuk pengumpulan data sumber lisan. Baik dari pelaku sejarah maupun dari saksi sejarah atau sumber langsung dari tempat kejadian peristiwa sejarah. Lalu ada juga yang membagi jenis sejarah secara geografis. Pertama sebagai sejarah dunia, sebagai sejarah nasional, maupun sebagai sejarah lokal. Lalu ada juga yang membagi sejarah berdasarkan fokus masalah sebagai sejarah geografi tentang geografis, sejarah ekonomi tentang ekonomis, sejarah sosial tentang sosial masyarakat, sejarah ketatanegaraan atau sejarah politik, atau membahas tentang negara dan politik tentunya. Lalu pembagian dalam sejarah yang seperti yang dikumpulkan Nugroho Noto Susanto. Menentukan kelangsungan hidup, masa mendatang menggunakan sampling, lalu penulisan sejarah menggunakan contoh par excellence, yaitu individu yang terbuka dalam bangsanya memiliki watak mampu memperbaiki perilaku bangsanya secara optimal menyeluruh. Lalu juga bukti dan fakta sejarah,
yang diketahui dari sumber primer dan sumber sekunder seperti artefak, fakta sosial, fakta mental, lalu sumber sejarah yang dibagi menjadi 3 bagian, sumber tertulis dalam sebuah catatan atau suatu peristiwa, sumber lisan dari cerita pelaku atau saksi mata atau tempat kejadian, atau bendahnya langsung sebagai barang bukti dari sejarah itu sendiri. Lalu ada 3 penulisan sejarah: tradisional, kolonial, dan nasional. Lalu seperti yang saya katakan, langkah-langkah dalam penelitian sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik mengumpulkan sumber, verifikasi meninjau atau mengkritik atau meneliti kembali, interpretasi menafsir suatu peristiwa, lalu historiografi penulisan sejarah. Jadi demikianlah untuk mata pelajaran sejarah kita hari ini, dan saya himbau kembali untuk tidak lupa mengerjakan tugas latihan 3 sejarah. Yang pertama, tuliskan sumber, bukti, dan fakta sejarah. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan secara singkat sejarah ekonomi, geografi, sosial, ketatanegaraan, dan politik. Dan saya tekankan sekali lagi untuk tulis nama lengkap pada lembar jawaban dan dinding FB, serta juga angkatan serta nomor induk siswanya. Jika ada pertanyaan, silakan beri komentar pada kolom komentar. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini.